Dan saya sayang dengan Ibu Beta juga. Kita sama-sama seorang ibu yang sama-sama sayang terhadap anaknya. Jadi saya turut merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Beta. Dengan adanya permohonan maaf dari Ibu Beta dan keluarga, juga Leon, sehingga kami bersepakat hari kemarin untuk membuat surat perjanjian perdamaian. Dan hari Senin kami berencana untuk Rinoa untuk cabut laporan 351. 351 itu. Dari lubuk hati yang paling dalam buat saya, ini adalah buah dari hasil doa saya setiap malam. Saya berusaha terus untuk berdoa, minta sama ya Allah, ketuk hati Rino untuk memaafkan anak saya. Makanya terima kasih buat Rino, buat Mama juga sudah memaafkan dan membahagiakan saya. Terima kasih sayang. Makasih ya. Mujizat bagi saya. Allah udah mengetuk hati Rinoa. Kalau mamanya udah lebih dulu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Itu mujizat bagi saya. Pertolongan dari doa saya dan doa keluarga saya dikabul. Alhamdulillah. Makasih ya. Tante, mungkin gimana sih Tante pada saat Ikhlas. Saya tanya juga Rino, ikhlas ya, maafin Mama Beta, maafin Leo, ikhlas. Mulai sekarang bersihkan hati, nggak ada bersih, pokoknya nggak ada benci, dendam dan lain. Nanti akan terpancar kepada aura kita masing-masing. Ini lebih cantik dan bercahaya. Saya nggak merenggut. Itu aja. Rina, reaksinya dirinya seperti apa sih? Kan awalnya kekeh gitu, maksudnya bukan hanya ingin memberikan efek aja gitu kan, tapi ketika ngeliat Tante Beta, Mama gitu, Ya, seperti awalnya apa? saya kan melakukan pelaporan demi keamanan dan perlindungan terhadap diri saya ya. Tapi kemudian saya teringat dengan hukum kasih yang selalu diajarkan dan ditanamkan kepada saya sejak saya kecil di keluarga saya. Kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Di situ saya teringat dengan sesama manusia saya, sesama manusia. Leon juga kan termasuk sesama saya juga sayang dengan Mama Beta karena saya juga punya ibu dan saya juga seorang perempuan yang suatu hari nanti akan jadi ibu juga. Jadi saya mengerti dengan perasaannya. Kemudian saya juga melihat Leon kemarin, Leon sudah banyak berubah. Leon bilang dia kapok, dia nggak akan mengulangi lagi. Kalau dia mungkin terpikir untuk mengulangi, dia akan teringat dengan penjara gitu gak enak. Dia bilang ke saya dia udah tobat. Yang penting saya sudah mendapatkan perlindungan dan rasa aman dan juga sudah mendapatkan jernih. Ketika menandatangani surat perdamaian ini, ada rasa tertekan Rino atau beban tersendiri gitu kan, karena melihat dari sisi Mama, dari sisi Tante Beta? Ya, dari sisi saya dan keluarga kita sudah ikhlas dan tulus memaafkan. Ada persyaratan sendiri nggak sih Tante Yulia? Persyaratannya ya, yang penting Leon berubah dan tidak akan menyakiti Rinoa baik secara fisik maupun psikisnya. Persyaratannya nggak neko-neko, Nggak ada tidak neko-neko. akan mengulangi lagi perbuatan. Tante Beta mungkin bisa sedikit flashback, Leon itu anak atau seperti apa sih kalau di mata Tante Beta Leon ini? Ya kalau di saya, karena saya mengajarkan dia juga enggak keras kasar gitu kan. Saya karena sayang sama anak-anak saya.
dia nggak neko-neko, baik bagi saya. Jadi saya kejadian begini ya agak kaget saya, karena di rumah biasanya nurut-nurut aja. Tapi banyak yang menilai dari Leon itu temperamen keras itu, Bang sendiri sebagai orang tua bener mengakui gitu? Enggak, di rumah sih enggak juga, makanya saya kaget. Tapi ya udahlah, ini Leon ini disayang Allah, saya juga disayang Allah. Dengan kejadian ini menjadikan dia kapok, jerah, dan dia ampun sama saya akan merubah segalanya. Dia bisa merasakan makan, dia merasakan tidur. Jadi dia mungkin dapat pelajaran yang sangat besar banget di situ. Insya Allah dia akan merubah sendiri karena dia akan membayangkan nggak mau seperti ada di dalam. Dan Rino, cemburu yang berlebihan mungkin awalnya atau asalnya bisa dibilang seperti itu. Selama berhubungan sama Leon, memang yang paling cemburu Leon. Ya Leon itu udah satu-satu punya pacar. Dia setia, jadi sehingga kalau dia punya pacar nanti cantik gitu kan. Dia tuh ini banget, protek banget gitu, jaga banget. Saking jaganya mungkin karena dia karateka, beda dengan orang yang biasa dia pegang lembut kayak gitu. Tapi pastinya dia itu kalau udah punya pacar, dia tuh sangat cinta total gitu orang, dan bucin kan dia. Tante mungkin bisa dibacain isi surat perjanjiannya apa sih kalau boleh tahu? Saya udah pakai kacamata. Baca lagi. Saya kan kepala 6 suruh baca, harus pakai kacamata udah. Mama atau Rino yang baca. Rino aja yang baca. Rino lebih bagus. Dia pengen dengar suaranya. Surat perjanjian perdamaian bersyarat yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Muhammad Leon Rahman Dozan. Umur 26 tahun, tanggal lahir Jakarta 27 Juli 1997, alamat Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nama Sri Betaria Astuti. Umur 63 tahun, tempat tanggal lahir Bandung 14 Desember 1962, alamat Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nama Willy Dozan. Umur 67 tahun, tempat tanggal lahir Magelang 10 Februari 1957, alamat Jalan Karangtengah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1. Nama Rinoa Najwa Aurora Ninda Sendu. Umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Manado 23 Juli 2004, alamat Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Nama Juliana Asaat SH. Umur 42 tahun, tempat tanggal lahir Luwu 14 Juli 1981, alamat Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Bahwa kedua belah pihak membuat perjanjian perdamaian dalam hal adanya laporan kepolisian nomor LP-B-694-11-2023-SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 November 2023 di Polda Metro Jaya DKI Jakarta atas dugaan penganiayaan pasal 351 KUHP oleh Muhammad Leon Rahman Dozan terhadap Rinoa Najwa Aurora Ninda Sendu dengan persyaratan. 1. Bahwa Muhammad Leon Rahman Dozan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang sudah dilakukan terhadap Rinoa Najwa Aurora Ninda Sendu. 2. Bahwa Muhammad Leon Rahman Dozan berjanji akan berkelakuan baik dan tidak akan menyakiti baik fisik maupun psikis terhadap Rinoa Najwa Aurora Ninda Sendu sampai kapanpun. 3. Dengan adanya perjanjian perdamaian ini, pihak kedua selaku pelapor mencabut laporan kepolisian nomor LP-B-6694-11-2023-SPKT Polda Metro Jaya yang sudah dilaporkan tanggal 8 November 2023.
Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat untuk dipatuhi dan ditandatangani bersama, tidak bisa dilanggar dan berkekuatan hukum. Jakarta 1 Desember 2023. Yang membuat perjanjian pihak ke-1 Muhammad Leon Mandozan, Sri Bataria Astuti, dan Willy Dozan. Pihak kedua Rimawan Najwa Aurora Ninda Senduk, Yuliana Asaat disaksikan oleh Sri Erika Gartika A dan Nabila Rahman Dozan. Sekarang saya sudah ikhlas, saya tulus, dan saya rasa ketika saya mengampuni, ketika saya memaafkan, ketika saya membukakan pintu maaf untuk orang lain, itu yang akan menjadi obat untuk luka hati saya. Dan saya akan sembuh dengan sendirinya mungkin, walaupun mungkin butuh pendampingan psikolognya nanti.